Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata. Di sebuah desa kecil bernama Cempluk, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Ia adalah anak tunggal dari keluarga sangat miskin. Ayahnya, Pak Salim, adalah seorang buruh tani, sementara ibunya, Bu Mirah, menjajakan kue keliling desa untuk menyambung hidup. Kehidupan mereka sangat sederhana. Bahkan untuk makan 3 kali sehari pun kadang mereka harus mengandalkan belas kasihan tetangga. Sejak kecil, Arman sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia selalu memakai baju yang diwarisi dari kakak-kakak sepupunya dan sandal yang sudah bolong di sana-sini. Namun, di balik kemiskinan itu, Arman menyimpan mimpi besar. Ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu hari, kita akan hidup lebih baik, Bu, ujarnya sambil membantu ibunya membuat kue di dapur kecil mereka. Namun, cobaan demi cobaan terus datang. Ketika Arman berusia 15 tahun, ayahnya meninggal dunia karena penyakit paru-paru yang tak sempat diobati. Kepergian ayahnya menjadi pukulan telak bagi keluarga mereka. Ibunya menjadi semakin kurus karena beban pikiran dan kerja keras yang harus ia tanggung sendirian. Arman pun terpaksa putus sekolah dan mulai bekerja sebagai kuli di pasar. Meskipun demikian, Arman tak pernah menyerah. Ia mulai belajar membaca buku-buku bekas yang ia dapatkan dari penjual loak di pasar. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Setiap malam, setelah seharian bekerja, ia belajar dengan tekun di bawah sinar lampu minyak. Suatu hari, Arman mendengar tentang sebuah program beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak kurang mampu. Dengan semangat membara, ia mencoba mendaftar. Meski awalnya ragu karena banyak yang meremehkan dirinya, Arman berhasil lolos seleksi berkat kegigihannya. Ia pun melanjutkan pendidikannya di kota dengan beasiswa penuh. Di kota, hidup tidaklah mudah. Arman harus tinggal di sebuah kamar kos kecil yang hanya cukup untuk 1 kasur dan meja belajar. Namun, ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan sebelum pergi ke kampus. Setelah kuliah, ia bekerja lagi sebagai pengantar barang hingga malam hari. Dengan cara itu, ia bisa mengirimkan sebagian uangnya ke ibunya di desa. Tahun-tahun berlalu, dan Arman lulus dengan predikat cum laude di bidang teknik informatika. Ia segera mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan teknologi ternama. Kehidupannya perlahan mulai berubah. Dengan gaji pertamanya, ia membeli sebuah mesin jahit untuk ibunya. "Bu, ini awal dari perubahan hidup kita," katanya sambil memeluk ibunya yang menangis haru. Namun, perjalanan Arman belum selesai. Ia bermimpi mendirikan perusahaan sendiri agar bisa membantu lebih banyak orang seperti dirinya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, ia mulai merintis sebuah startup teknologi yang menyediakan aplikasi untuk mempermudah petani memasarkan hasil panennya. Awalnya, banyak yang meremehkan idenya, tetapi Arman tetap teguh pada pendiriannya. Tak disangka, aplikasi yang ia buat mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Banyak petani yang terbantu, dan perusahaan Arman berkembang pesat. Dalam waktu 5 tahun, ia menjadi salah satu pengusaha muda sukses di negeri ini. Namanya mulai dikenal luas, dan ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara motivasi. Meski telah menjadi orang kaya, Arman tidak pernah melupakan akarnya. Ia kembali ke desa dan membangun sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. "Aku pernah ada di posisi kalian," katanya kepada para murid di sekolah itu. "Jangan pernah menyerah pada mimpi kalian,
karena mimpi itu yang akan membawa kalian keluar dari keterpurukan. Arman kini hidup bahagia bersama ibunya di sebuah rumah sederhana namun nyaman. Meski memiliki harta melimpah, ia tetap rendah hati dan terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju keberhasilan. Setelah sukses di bidang teknologi, Arman merasa ada sesuatu yang masih kurang dalam hidupnya. Ia ingin membuat perubahan yang lebih besar, tidak hanya bagi petani tetapi juga bagi seluruh masyarakat desanya. Dengan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya, Arman mulai merancang program pembangunan infrastruktur desa. Ia membangun jalan-jalan baru, memperbaiki irigasi untuk ladang petani, dan mendirikan sebuah puskesmas gratis. Selain itu, ia juga menyediakan pelatihan keterampilan kerja untuk para pemuda desa agar mereka memiliki peluang bekerja di berbagai bidang. Kalian harus percaya bahwa kita bisa mengubah masa depan bersama, ucapnya dalam salah satu sesi pelatihan. Namun, keberhasilan Arman juga mendatangkan tantangan baru. Ada beberapa orang yang merasa iri dan mulai menyebarkan kabar miring tentang dirinya. Mereka menuduh Arman hanya mencari keuntungan pribadi. Kabar ini sempat membuat Arman terpuruk. Ia merasa perjuangannya tidak dihargai. Ibunya, yang selalu menjadi pendukung terbesarnya, memberikan nasihat penuh makna. "Nak, tak semua orang bisa melihat niat baikmu. Tapi ingat, selama kamu tulus dan bekerja untuk kebaikan, Allah pasti meridhau," ucap Bumirah dengan penuh kelembutan. Kata-kata itu menguatkan hati Arman. Ia tidak menyerah. Justru ia semakin gencar menjalankan program-program sosialnya. Ia bahkan mengajak beberapa pemuda yang dulu meremehkannya untuk ikut bekerja dalam proyek-proyek pengembangan desa. Lambat laun, kepercayaan masyarakat kembali pulih, dan desanya menjadi salah satu desa yang paling maju di daerah itu. Arman juga terus mengembangkan perusahaannya. Ia mulai menjalin kerjasama internasional untuk membawa teknologi ramah lingkungan ke tanah air. Kesuksesannya kini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang di desanya, tetapi juga oleh masyarakat di berbagai penjuru negeri. Hingga akhir hayatnya, Arman dikenal sebagai sosok yang rendah hati, dermawan, dan penuh semangat. Ia meninggalkan warisan tak hanya berupa materi, tetapi juga nilai-nilai perjuangan dan harapan bagi generasi mendatang. Nama Arman abadi dalam ingatan banyak orang sebagai bukti bahwa siapapun bisa meraih keberhasilan dengan kerja keras, ketulusan, dan keyakinan yang tak pernah padam.